biasa. Dan yang kita dapatkan ketika ada perbedaan itu bukan caci maki, bukan kebencian, tapi apa? Bagaimana mereka saling menjaga satu sama lain. Karena kecintaan mereka kepada umat Muhammad itu melebihi kecintaan mereka kepada apapun. Ya. Bahkan antum mungkin perlu tahu nggak antum ada ulama yang sering disamakan lisannya dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Ada ulama yang nggak tahu. Jadi ada kalimat bunyi begini, lisanu Ibnu Hazm kasayfi Hajjaj fi Sifan. Padahal Hajjaj itu sudah bunuh banyak sekali orang. Jadi ada ulama namanya Ibnu Hazm. Lisannya disamakan dengan pedangnya Hajjaj. Kita tahu bagaimana kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Itu gara-gara apa? Gara-gara ketika cara mengkritiknya itu terlalu pedas, terlalu tajam. Tetapi semua juga tahu kalau Ibnu Hazm melakukan itu demi cinta. Kenapa? Karena Ibnu Hazm hidup di masa kejatuhan di paruh pertama Andalusia kan. Itu ketika beliau melihat bagaimana pemimpin-pemimpin, bahkan bukan cuma pemimpin dalam artian pemimpin politik, kepala negara, bahkan ulama-ulama sudah sedemikian cinta dengan dunia, bahkan mereka lebih memilih bersahabat sama musuh untuk melukai temannya sendiri. Betul. Itu kan gimana keselnya gitu kan. Itu kalimat yang beliau ucapkan ya sesuai dengan masanya kan. Sehingga beliau kejengkelan, harus kita pahami itu. Betul. Tapi itu pun kalau kita baca nggak kasar-kasar amat. Itu nggak ada situ beliau cebong, kampret, nggak ada. Betul. Tetap itu aja udah kasar gitu. Apalagi kalau seandainya ulama-ulama itu yang ngomentari Ibnu Hazm tajam hidup di zaman kita dan bukan ulama yang komentar hari ini. Benar. Masalahnya itu sih sebenarnya. Ya itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, lausa kata man la yadri laqalla khilafu bainal khalqi. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa itu mau diam, perpecahan, permusuhan itu nggak akan banyak terjadi gitu. Bisa terhindarkan. Bisa terhindarkan. Dan Ibnu Hazm juga ternyata ketika membangkitkan Andalusia itu mengulang kalimat itu. Artinya kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan kalau kita ingin bangkit, umat Islam ini kembali meraih kejayaannya, itu harus mulai belajar diam. Setelah sebelumnya gampang ngoceh bicara kemana-mana. Kecuali dalam satu urusan amar ma'ruf nahi munkar.